Oke guys, kita langsung saksikan grand final MDL guys ya. Ini mulainya ternyata lebih cepat dari ekspektasi gua guys ya. Ternyata dia mulainya cepat banget. Dan kita lihat Grok dan Kaja yang akan di-ban di sini, sementara Cloud bakal di-ban sama Selena. Jadi Reka masih punya kesempatan untuk ngambil Kari kalau dia pengen first pick di awal. Tapi di sini perlu diingat mereka masih punya Link juga, tapi ternyata Link yang bakal digunakan sepertinya di sini Reka sendiri bakal menggunakan Kari kah? Di sini soalnya menurut gua kalau misalkan mereka lepas Kari, mungkin aja Reka di sini bakal gunain Kari dan juga Link secara bersamaan. Jadi harus harus hati-hati juga, harus mempertimbangkan juga. Apalagi mereka kalau pilih hero-hero keras kayak gini ya, Kufra, Uranus, itu mungkin banget Karinya buat diambil juga. Ya, jadi ini sih kalau misalkan victimnya mancing, kalau misalkan Karinya bakal kebuka nih, bakal diambil sih di pikan ketiga mestinya guys. Secara teori seperti itu. Dan di sini bakal ada Natalia, 2 assassin yang akan dipertampilkan sama Reka. Kita akan melihat di sini apakah pick yang akan dipergunakan sama anak-anak victim untuk mengatasi masalah ini, guys. Karena di sini kalau dia menggunakan Kari, dia kena silent silent Natalie, terus dimasukin sama Link, itu bakal jadi nightmare banget. Tapi selama nanti bakal ada yang cover, gua nggak tahu masalahnya apakah bakal ditempel sama Lunox, apa ditempel nih Hylos, kayaknya sih udah nggak mungkin digunakan juga, atau bahkan mungkin gunain Hylos juga sih, supaya di sini anak-anak victim ini benar-benar tanky banget. Natalianya nggak bisa sembarangan culik juga. Aurora bakal amankan sama mereka guys. Sepertinya nggak pengen ada Aurora untuk tim victim ya, yang bisa langsung ngestopin pergerakan Natalie ataupun langsung ngasih sisi ke si Linknya. Dan Chow masih kebuka di sini sebetulnya kalau pengen diambil, tapi anak-anak victim lebih menggunakan Tamus di sini guys ya. Salah satu hero favorit dari Sinting juga, dia sudah 3 game hari ini dimainkan, semuanya bermain Tamus guys ya. Dan 2 pick terakhir kita bakal melihat apakah bakal ada magic damage di sini yang bakal dipertunjukkan. Sesi Leon sebetulnya masih kebuka, tapi mungkin ternyata Lunox yang bakal diamankan guys. Di sini mungkin takut Lunoxnya diambil sama anak-anak victim guys ya. Dan bakal ada Rafaela untuk last pick-nya di sini. Kalau dari victim sendiri semuanya berfokus untuk ngeboosting Kari ya istilahnya ya. Mereka semuanya hero-hero keras. Di sini Rafaela juga buat cover ya, sehingga Link-nya tuh kalau misalkan masuk ke Kari masih ada coverage-nya. Dan buat ngebuka posisi Natalie sepertinya. Rainbow bakal bermain Rafaela kali ini. Kita lihat kayak Rainbow tuh biasanya main hero-hero yang duitnya lumayan banyak. Kali ini dia akan bermain Rafaela. Seperti apa efektivitas Rainbow bermain hero-hero support kayak gini? Kayak dia main Selena udah kemarin keren banget, main Kagura udah keren banget ya. Terus kita bakal langsung lihat aja gimana Rainbow bermain Rafaela. Oke, kita lihat pergerakannya di sini ya. Sansui bakal berada di tengah, ditemani sama seorang Sanji. Miracle di sini bakal mencoba untuk, ini salah satu hero kekuatan Miracle juga ya dengan Lunox ya. Tapi mungkin hari ini nggak bakal dapat buff. Kita lihat Moon di situ bakal menghilang, menjaga pergerakan on my way. BMX mencoba untuk clearing wave secepat mungkin. Sansui akan menggunakan skill satunya di situ untuk mencegah BMX ya clearing secara lebih cepat lagi. Rainbow di sini menunggu. Kita lihat sepertinya akan menggunakan flame shot-nya di sini untuk melas hit ya Pokemon airnya. Gue penasaran di sini siapa yang dapat. Tolong tunjukin Rainbow-nya guys. Dan kita lihat Sinting akan 1 lawan 1 di situ. Ini kalau Lunox ini lawan Tamus ini juga agak sedikit PR sih sebetulnya guys ya. Kita lihat ternyata sepertinya Rainbow yang dapetin itunya ya, Pokemon airnya guys. Dia nggak menggunakan flame shot sih, dia menggunakan skill 1 aja di situ. Ya ternyata Pokemon airnya beneran didapetin Rainbow tadi untuk last hit-nya cukup mengganggu ya, kayak itu mungkin kayak bagi kalian itu gerakan kecil, tapi itu kayak memperhambat level 4 untuk seorang Link ya guys ya. Moon di sini bakal dibiarkan solo ya sepertinya di awal-awal. Yang biasanya Natalinya tuh bakal roaming terus, sepertinya kali ini Reka lebih menggunakan untuk sebagai offlaner. Ya gimana caranya dia bakal farming aja mungkin ya di sini. Nggak rusuh-rusuh banget di sini kalau bisa dibilang Natalinya. Mungkin karena di sini musuhnya juga Uranus ya, ada Kufra juga, terus ada Tamus juga. Jadi kayak agak sedikit terlalu keras mungkin kalau mau dicicil-cicil. Ya kalau misalkan musuhnya mungkin kayak hero-hero yang lumayan lembut, mungkin dia bakal ngeharas terus. Tapi kayak dengan komposisi musuh kayak gini, ya Natalinya bakal digeser ke posisi atas dan suruh clearing-clearing minion aja seperti di sini guys ya. Moon masih nggak mau keluar guys di sini. Rainbow apakah menggunakan skill 1 di sini, sudah kelihatan segitiganya guys. Mencoba untuk ini nggak dikasih farming di sini sepertinya. Pergerakan dari Natalia. Tamus akan mendapatkan first blood di situ ya. Hanya 1 lawan 1 di situ guys ya, bisa mendapatkan kill terhadap
Lunox ya, gue udah bilang ya, Lunox itu kalau ketemu Tamus itu harus berhati-hati banget ya. Walaupun di situ dia masih pegang flicker guys ya, tapi tetap nggak bisa sepertinya. Rainbow akan menggunakan skill-skillnya untuk membantu Santuy buat escape setiap kali BMX masuk. Dan di sini kita lihat linknya nggak dikasih santuy, benar-benar nggak dikasih nyantai, di pressure terus-terusan ya. Karinya di sini udah ngambil level yang lebih tinggi ya di awal, jadi bakal lebih nge-pressure sih. Dia mau ngedapetin ke bagian mana, Miracle langsung bakal dicucuk. Kita lihat di situ sempetnya, dan sini bukaan dari Sanji lagi-lagi gila guys. Di sini menurut gua suatu PR banget sih buat ngelepasin Kufra ke seorang Sanji. Karena di game sebelumnya lawan XCM juga Kufranya Sanji tuh kayak benar-benar menyulitkan ya, menyusahkan banget, dan selalu openingnya tuh bagus gitu guys. Salah satu tank inisiator yang baik banget di sini dimainkan sama Sanji. Dan cocok lah ya kalau misalkan dibilang nih tank MVP Sanji sih gila banget sih Kufranya, dari opening segala macam. On my way di situ bakal masih coba untuk mancingin seorang RZ ya, dan sepertinya Santuy akan mencoba untuk nge-aim ke arah turret, mencoba mencicil sebanyak-banyaknya mungkin guys, supaya nanti pada saat dibutuhkan. Di sini turtle udah spawn ya, sepertinya gerakannya harus mulai bergerak semua ke arah kiri, karena nggak pengen ya sampai miss chance gitu ya, terus kayak tiba-tiba musuhnya udah dapetin turtle dulu. Karena dapetin turtle di awal menurut gua di sini adalah sesuatu hal yang penting banget ya buat ngemenangin early game ya. Pada saat team fight, kalau misalkan kalian punya punya buff turtle tuh bakal jauh lebih kuat istilahnya. Linknya masih punya retribution di sini, mungkin bukan langkah yang tepat buat seorang Rainbow lagi Santuy buat engage turtle-nya, karena bahaya banget, gampang banget seorang Link yang kayak bisa terbang-terbang gitu tiba-tiba tinggal retri aja. Dan di sini Nei-nya selalu ngebukain jalan, jadi kayak kalau mereka mau sneaky nge-turtle itu juga nggak bisa ya, karena Nei-nya selalu ngebukain ya. BMX-nya juga kalau misalkan ketinggalan rotasi buat ngejar ke arah atas juga gampang. Sinting level 6 di sini, Moon akan sepertinya kita lihat mencoba untuk clearing minion di situ. Santuy mencoba mengharas turtle-nya, sementara kita lihat Nei-nya udah ngebukain kan, dan BMX-nya setiap kali udah dibukain kayak gitu tinggal menunggu aja. Waduh, Sintingnya bakal kebanting guys. Di sini bukan Santuy, sayang banget, dan bukaan lagi dari Kufra seorang Sanji. Mencoba untuk mencari di sini, Moon bakal datang masuk kombinasi, langsung dibunuh di situ guys. Combo 2 assassin yang sangat menggila di sini ya. Yang sayang banget di situ yang harus diamankan adalah Santuy duluan ya. Jadi kayak damage-nya sudah mati, di shutdown, benar-benar lock hero. Karena di sini kemampuan Natalie buat ngelock satu hero tuh enak banget. Dia nggak perlu kelihatan dulu, dia bisa pencet dulu palanya si Kari, langsung di stun ya. Karinya udah menggunakan Purify di situ. Masuk dari arah belakang Moon-nya, lihat ya, Santuy jepret, kena di silent, serot semuanya masuk ke arah seorang Kari guys ya. Di sini sepertinya bakal harus menyimpan, bener-bener nyimpan skillnya Rafaela guys buat kabur dari seorang Natalie. Karena Natalianya ini bener-bener bakal menjadi tukang target seorang Kari sih ya. Tiap kali farming Karinya bakal ditempel terus. Walaupun kita lihat di sini Sinting ya mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Natalie, tapi sepertinya lebih memilih ke arah turret. On my way sudah mengamankan bukunya di situ. Enchanted Talisman diamankan. BMX sudah mengamankan level 10 sebentar lagi. Santuy di sini bakal mencoba untuk dikejar. Iya lo, dilarikan diri guys. Langsung ulti aja untuk nge-cover di situ. Jadi emang ini kejar-kejaran sih ya. Pada saat ini kayak mereka benar-benar membutuhkan Sanji ya buat istilahnya ya, buat melakukan opening gitu. Nei di sini bakal coba untuk diharas terus. Iya lo, ubur-uburnya keluar, badannya bakal dipanggil. On my way bakal merusuk ke saraf seorang RZ, mencoba untuk melakukan harassment. Hampir mati RZ ya guys. Di sini on my way, apakah bakal majuin lagi, nungguin skillnya muter sepertinya, tapi nggak pengen nafsu di sini sepertinya. Sepertinya pengen ngincernya tuh turret aja di sini. Dan di sini kalau linknya nggak turun, turretnya pasti hancur sih. Ya kalau linknya nggak turun, turretnya pasti hancur sama on my way di sini. Dan bagian atas harus hati-hati di sini. Sinting bakal langsung nyalain Inferno-nya. Kita lihat ngeharas, agak sedikit terlalu nafsu di sini Sinting majuin. Dia tahu nggak ada cover siapapun di sini, akan membuat linknya di sini bakal punya kesempatan buat ngebunuh lagi. Lumayan guys ya, nambah-nambahin duit ya dengan talent bounty. Sementara kita lihat Santuy akan mencoba nge-press ke arah tengah. RZ bakal tercicil guys di situ. Linknya masih belum bisa datang. Dan 3 sama kill di sini. Sanji harus mundur guys kalau nggak mau kehilangan nyawanya di sini. Dan kita sudah lihat di situ Uranus, Rafaela, dan Kari akan bergerak ke arah atas. BMX akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan push turret. Dan di sini
selama Sunstui-nya di sini belum bisa ngamanin armor, ini agak sedikit bahaya guys, karena istilahnya Link itu kan enak ya, dia tinggal bikin full armor, bikin full damage ya, itu Karinya dipaksa harus bikin armor sih guys ya. Kalau misalkan dia cari kecolek itu darahnya setengah, terus ada siapa namanya Natalie, kan itu kayak susah banget gitu guys ya mereka untuk keluar dari istilahnya dari turret mereka guys. Mereka untuk fight di luar tuh bakal susah banget, Retribution digunakan, di sini On My Way bakal sedikit kejebak, Sanji bakal coba untuk mengcover ya. Di sini Miracle harus hati-hati ya, karena kita tahu Lunox tanpa buff biru itu kayak bener-bener lembut guys ya, dan susah untuk spam skill juga. BMX bakal nunggu di sini, Tamusnya bergerak juga ke arah tengah, sepertinya mereka nggak mengincar turret tengah sini ya, masih nunggu. Sanji bakal ngebuka, iya tidak mengenai siapa-siapa, mencoba ini agak sedikit jelek di situ inisiasi daripada seorang Sanji. Tapi kita lihat Natalianya bakal mencoba untuk mengincar seorang Sunstui di sini. Sunstui bakal dideketin sama seorang siapa namanya Rafaela terus guys. Dikejar sama BMX, di sini bakal dibunuh gitu aja guys ya. Damage dari seorang BMX ternyata belum cukup. Sunstui barely alive di situ walaupun masih bisa selamat. Ya, di situ harus mundur guys ya, karena dia tahu Natalinya belum mati di sini, masih mencoba untuk mencari-cari kill. Darah tinggal sedikit gitu pasti ditoel guys ya. Soalnya kalau misalkan tadi posisi tadi tuh Sansui masih kayak nge-farming, itu Natalinya pasti kayak ya udah nggak apa-apa gue mati. Yang penting tuh si Sansuinya mati juga bersama dengan Link-nya. Sanji di situ agak sedikit miss bukaannya. Itu kalau bukaannya kena ya, itu bisa lebih gawat lagi guys buat tim mereka e-sport. On My Way melakukan split push-nya dengan sangat baik di sini. Dengan bantuan adanya buku tentunya bakal memberikan damage yang cukup besar sehingga clearing minionnya juga lebih gampang. Dan di sini Miracle walaupun dia Lunox support ya, damage-nya cukup besar juga buat ngamanin seorang Uranus. Sunstui di situ bakal mencoba mengharas terus seorang BMX, Moon bakal ngebuka langsung gitu guys. Itu WWN ya? Itu WWN bukan sih? Kok kayak ada bulet-buletan gitu guys, tapi kita nggak gitu kelihatan guys itu apa skillnya. Moon bakal langsung mengincar lagi, ngincar seorang Sunstui, dan kita lihat bakal mati. RZ mengejar di sini. Sunstui posisinya bagus banget dan satu persatu bakal dibunuh. Rainbow masih selamat, Miracle di sini juga bakal mati. Sepertinya triple kill, bukan bukaan yang baik di sini guys. BMX juga bakal dikejar. Sunstui di sini benar-benar agresif banget guys, sudah mendapatkan triple kill, pengen mendapatkan maniaknya, levelnya langsung tiba-tiba boom naik ya level 14. Dan bakal akan ada terjadi inisiasi Lord di sini dengan Moon-nya mati masih 5 detik, Miracle 14, RZ 11 detik. Mereka bakal coba untuk berkumpul semua. Rainbow kasih boostingan darah di situ. Ya, Nei-nya bakal ngebuka ini, kalau Nei-nya maju bakal dibunuh nih. Nah, udah Nei-nya mati nih. Nei-nya mati. Nei-nya bakal dikejar dulu kah? Tapi sepertinya waduh bahaya nih guys ya. Lord-nya masih bisa diamanin di situ. BMX mencoba ya untuk ngepecat retry-nya, tapi di situ agak sedikit miss mungkin guys. Tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang diperkirakan sama anak-anak mereka. Dan Victim hari ini bakal memimpin pergerakan dan juga duitnya sebesar 5.000 guys. Miracle gila sakit banget guys ya. 1-2 hit BMX bakal terjepit di situ, Link-nya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini menurut gua kalau misalkan mereka pengen main kayak gini, Kufra Sanji harus dihajar sih. Ini Sanji ini Kufranya mungkin harus di-ban kali ya. Mungkin respect ban ya, karena emang nyusahin banget ya dari game ke game, dari game ke game. Ini kayak selalu Kufranya ngebukain ya, terus si Link-nya tuh mau sodok-sodok ke depan juga nggak bisa, mau mundur juga nggak bisa. Dan di sini Natalianya agak sedikit susah karena Sansui selalu dikelilingin minimal sama 2 orang ya. Sanji Rainbow ini selalu ngikut kemanapun dia berada. Kita lihat mau mencoba untuk dibuka, dibanting. Sansui sempat menggunakan Purify-nya di situ untuk menghindari bantingannya. Laning tengah bakal berjalan, Sanji bakal langsung mencoba untuk maju. Dapatkah RZ dibunuh? RZ dibunuh di sini. Lord-nya juga sudah mulai masuk. Di sini baru hidup dari BMX dan gak ada yang bisa dilakukan di sini sama 2 assassin ini ketika mereka tidak memiliki support yang cukup, damage-nya nggak bisa masuk. Moon bakal mencoba mendapatkan ke arah seorang Sunstui, tapi kita lihat WON sekali lagi akan menyelamatkan dan game pertama akan dimenangkan dengan sangat meyakinkan oleh tim Victim. Walaupun kayak awal-awalnya gue agak sedikit takut ya, wah ini gila ya, ini kayak Link itu sekali cucuk bakal mati sama si Natalia. Tapi dengan kelincahan seorang Sunstui yang triple kill itu sih yang benar-benar menjadi poin utama tim Victim untuk memenangkan game pertama ya. Jadi ntar kita bakal cek ya di akhir-akhir tuh ada WON atau enggak ya. Jadi gitu aja untuk analisisnya kali ini ya di game pertama. Semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan kalian boleh komen di bawah kira-kira siapa nih ya tim favorit kalian, mereka atau Victim yang bakal menjuarai MDL season pertama ini ya. Season pertama kan? Iya, season pertama sebenarnya. Bye-bye.